Halo, selamat siang sahabat KMU dan mitra Egi. Jadi 5 menit lagi kita akan undang Dr. Irma Suryani, spesialis mata untuk gabung sama kita ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara. Saya akan nemenin teman-teman sahabat KMU sama mitra Eling untuk ngobrol bareng sama Dr. Irma Suryani siang ini. Yang pada join pagi hari ini semoga kondisinya semua sehat-sehat ya. Nah kebetulan banget nih sekarang kan udah mulai masuk musim penghujan atau mulai musim pergantian cuaca. Makin banyak yang mengeluh tentang kondisi matanya, dari yang mata merah, gatal, berair, atau bahkan kotoran yang udah berlebihan di mata gitu ya. Lah di daerah teman-teman sahabat KMU sama mitra Eling ini ada nggak sih yang mengalami mata merah dan gatal gitu? Kemudian karena itu live IG kali ini kita akan bahas tentang penanganan pada mata merah yang gatal dan cukup mengganggu dan suka bikin khawatir. Nah jangan lupa juga buat teman-teman ada hadiah totalnya 100.000 untuk 2 orang penanya terinteraktif dan juga ada 3 voucher pemeriksaan mata dan konsultasi dengan dokter spesialis mata KMU. Nah ini saya akan undang langsung ya dokter Irmanya ya. Ntar ya teman-teman ya, saya akan undang dokter Irma ya. Nah, nggak bisa ya. Ntar ya guys. Ntar ya teman-teman ya. Ini mau gabung. Halo, udah masuk. Halo dokter. Halo, Bisa dengar suara saya ya dok ya? udah dengar. Alhamdulillah. Oke dokter Irma Suryani, apa kabarnya hari ini ya dokter? Baik ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini kita bisa dokter Irma udah bisa join lagi ya ke live ID kali ini untuk sama-sama sahabat KMU sama mitra Elin untuk ngobrolin nih tentang apa namanya gimana sih penanganan mata merah dan gatal gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga dari sahabat KMU dan mitra Elin, sebagai informasi juga bahwasannya Dr. Irma Suryani spesialis mata ini prakteknya ada di klinik mata KMU Gresik, Lamongan dan juga ada di Poli Mata di Rumah Sakit ASI Abiyaksa Pasuruan. Nah, kalian teman-teman ini bisa cek jadwal detailnya di website kmu.id dan RS Abiyaksa ya. Nah, cabang klinik mata KMU ini juga tersebar di berbagai kota ya, ada di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, sama Bangkalan dan Madura. Jadi kalau teman-teman ada keluhan mata atau mau periksa rutin, bisa banget untuk atur jadwal periksa di klinik mata KMU dan Poli Mata Ailing Hospital Partner. Nah, yang sudah hadir ini kira-kira dari mana aja ya kalau udah tahu ya? Ini banyak banget nih yang udah join ya, pasti dari luar-luar ini. Nah, sebelum kita mulai nih ngobrol di dok, saya juga ucapin terima kasih sama teman-teman sahabat KMU dan Mita Eling yang udah join live IG Klinik Mata KMU dan Eling Group pada hari ini. Kalau misalnya dari teman-teman ini nanti saat pembahasan tentang tentang di mata merah nanti, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman langsung aja ketik di live chat, kemudian nanti saya akan sampaikan ke dokternya, seperti itu ya. Terus saya ingatkan juga kembali untuk teman-teman bisa aktif bertanya karena nanti akan ada hadiah total Rp100.000 berupa e-money dan 2 orang dan 3 voucher pemeriksaan mata dan konsultasi dengan dokter spesialis mata KMU seperti itu. Oke, langsung aja nih dokter Irma. Sebenarnya tuh apa sih yang harus kita lakukan saat kondisi mata terasa gatel, merah dan kayak ganggu gitu matanya dok? Silakan dokter Irma.
Ya kalau kita mengalami mata merah, ganjel, ngeres, nah satu sebaiknya jangan dikucek-kucek. Kalau nanti dikucek-kucek nanti akan menyebabkan erosi atau luka pada epitel kornea. Nah, terus yang kedua jangan pakai obat tetes sembarangan karena kita nggak tahu itu apakah mata merahnya itu hanya sekedar infeksi konjungtivitis biasa atau mengenai kornea keratitis. Nah, itu untuk obat tertentu tidak boleh diberikan pada kondisi-kondisi di mana korneanya terkena luka. Terus yang ketiga, sebaiknya periksakan ke dokter mata. Kita pastikan itu mata merahnya infeksi biasa atau ada kondisi lain di luar infeksi biasa tersebut. Kalau Halo? misalnya ini kan, halo halo, halo Yuk. dokter, ya itu kan kalau misalnya ada kondisi mata terasa gatal. Kalau misalnya ini kan cuacanya udah berubah-berubah banget nih dok, maksudnya apa namanya musim pancaroba ya bisa dibilang dok. Jadinya Yuk. kan ada untuk sahabat-sahabat KMU sama Mikaeli mungkin teman-teman di sana banyak juga kan yang misalnya ngalamin kayak mata terasa gatal, kayak ada nggak sih kalau misalnya penyakit-penyakit khusus atau cara-cara pencegahannya gimana sih dok? Baiknya kayak gimana? Kalau apa? Kalau misalnya ada apa namanya? Kalau misalnya ada keluhan seperti mata merah, gatalan berair, itu kira-kira kalau misalnya di pancaroba kayak gini, biasanya penyakitnya kayak gimana sih dok? Iya, Itu ini cara memang pencegahan gimana? memang lagi musim. Jadi Lagi musim karena banget banyak. perubahan musim ini banyak kita temui kasus konjungtivitis. Nah, mata merah atau konjungtivitis ini lagi banyak. Di mana konjungtivitis ini penyebabnya macam-macam. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena reaksi alergi, terutama pada perubahan musim pancaroba kayak gini ini banyak terjadi timbul reaksi alergi atau bahkan cuma iritasi, infeksi juga. Nah, ini kita kita bisa kenali ini termasuk jenis konjungtivitis masuk alergi atau infeksi, ini bisa kita kenali lewat gejalanya. Dan ini kasus Kalau yang paling banyak ini memang ya konjungtivitis ini di peralihan musim ini. iya emang waktu musimnya kayak gini banyak banget ya dia. So temen tante juga banyak sih yang maksudnya yang kena gitu konjungtivitis. Nah, enaknya cara pencegahannya gimana nih dok? Kalau misalnya biar nggak kena nih kalau musim pancaroba kayak gini kan sering nih. Ya, jadi nomor satu, kalau memang ada sebelumnya ada riwayat faktor alergi, nah alerginya kita kontrol dengan cara kan orang itu alerginya beda-beda ya, ada yang alergi debu, terutama biasanya ada yang alergi makanan dan biasanya dia kambuh terutama di peralihan musim ini. Jadi kita kendalikan kalau memang ada faktor alergi kita kendalikan. Kalau memang debu ya dihindari sering terpapar dengan debu. Terus kedua kita jaga hygiene. Jadi hygiene kita jaga misalnya tangan kalau udah tahu tangannya kotor ya jangan pegang-pegang mata. Sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya gini, berarti penyaranannya mendingan kalau misalnya langsung mata merah langsung ke klinik gitu aja dok ya. Jangan kalau pengobatannya nggak boleh yang kayak langsung didiagnosa sendiri terus Iya, obatnya sendiri gitu ya dok baiknya ya dok ya. iya betul. Jadi sebaiknya periksakan untuk memastikan mata merahnya itu apakah cuman konjungtivitis biasa atau memang ada kondisi lain yang membahayakan. Juga untuk menghindari efek dari pemakaian obat tetes yang tidak benar. Oke dok kalau gitu uh, kita langsung aja ke pertanyaannya dari teman-teman sahabat KMU aja ya dok ya ini ya dok ya. Ya boleh. Iya, ini mungkin dari @kna Iborhu tanya, dok, apa saja dampaknya sih jika saat mata gatal kita kucek langsung pakai tangan? Yang pertama
Kalau tangan kita kurang bersih, itu malah menambah infeksinya. Terus yang kedua, bisa menyebabkan defek atau luka pada kornea mata. Kornea mata itu bagian bulat mata yang hitam itu. Nah, itu bisa terluka. Kalau terluka, ya nanti bisa menimbulkan efek kabur. Jadi nggak boleh dok ya langsung kayak misalnya mata gatal langsung dikucek pakai tangan gitu ya dok ya? Ya, ya kalau memang gatal banget, kalau dikucek dikit ya nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu inilah gitu. Ya. Terus tangannya juga kan kita nggak tahu Terus, kondisi tangan kita bersih atau enggak. oke, lanjut lagi dok ya. Ini dari UPD PSSA Budi Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah terlalu larut membaca buku dapat mengganggu mata, dok? Ya, jadi kan kita kalau membaca buku itu kan atau aktivitas jarak dekat itu kan ada rumusnya ya 20 banding 20 banding 20. Jadi kalau kita membaca 20 menit, usahakan untuk istirahat 20 detik berjarak 20 sekitar 20 kaki atau 20 feet. Nah, kalau kita tanpa istirahat rutinitas baca berjam-jam tanpa istirahat itu ya satu bikin mata lelah, kemudian kedua secara tidak langsung otot mata kan terus-terusan bekerja sehingga bola matanya ukurannya bisa bisa kalau ototnya terus bekerja ukuran bola mata nanti bisa tambah lonjong secara tidak langsung ya bisa mempengaruhi minusnya bertambah. Lanjut lagi ya dok ya, mungkin dari @anoni9. Dok, ini saya diabetes, mata saya sering merah kayak darah gitu, kenapa ya dok? Dan obatnya apa? Apakah kira-kira nyambung sama ini? Apa namanya? Sebab karena pancaroba ini, kayak gitu dok. Tanya dari @anoni9. Iya, jadi satu pada penderita diabetes ada faktor perubahan musim. Ini iya, satu ada faktor itu, apalagi kalau dia ada alergi itu juga berpengaruh. Kedua dia diabetes, diabetes sendiri kan berpengaruh ke imun daya tahan tubuh. Nah, dengan menurunnya daya tahan tubuh karena perubahan musim ditambah lagi faktor ada faktor penyerta diabetes yang mana diabetes sendiri juga bisa menurunkan imun. Nah, itu memang resiko tinggi infeksi konjungtivitis. Jadi diabetesnya harus dikontrol. Kalau ada alergi ya alerginya juga dihindari, terutama pada perubahan musim ini. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, apa aja sih do and don't saat kita mengalami mata merah dan gatal? Mata merah dan gatal. Nah, ini kita harus lihat. Kira-kira merahnya baru-baru ini atau memang sering kambuh-kambuhan. Ciri dari konjungtivitis itu, jadi konjungtivitis itu kan tadi sudah disebut ada 4 macam. Yang pertama karena infeksi virus bisa virus, bakteri, jamur. Kalau karena faktor infeksi, biasanya dia sifatnya enggak kambuh-kambuhan. Jadi biasanya ya cuman sekali itu terus nanti kapan lagi bisa infeksi lagi, tapi bukan yang modelnya yang kambuh-kambuhan dan gatalnya biasanya kalau infeksi minimal. Bisa juga konjungtivitis karena reaksi alergi. Nah, kalau karena hubungannya sama alergi, biasanya cirinya dia kambuh-kambuhan, terus gatalnya dominan, jadi rasa gatalnya dominan. Bisa juga atau karena iritasi angin, debu, cuman iritasi aja. Biasanya kalau iritasi juga nggak yang kambuh-kambuhan, gatalnya juga minimal, dan dia ada pemicu seperti debu tadi dan dia tidak bersekret. Sekretnya minimal sekali. Atau bisa juga karena pemakaian lensa kontak. Nah, jadi kita bisa membedakan kira-kira konjungtivitisnya karena apa dari bentuk gejala dan tipe penyakitnya itu tadi. Ada pertanyaan lagi dari dari ASCP ini.
Dok, gimana caranya biar konjungtivitis itu nggak menular sama kita? Gimana sih dok? Soalnya kan ada dok nih mitos kayak misalnya penyakit mata tuh nular karena kita lihat tuh orangnya sakit mata jadi kita ketularan. Mohon Iya, iya. dijelasin dok. Dok. Jadi bukan hanya sekedar melihat terus kita ketularan, enggak. Kalau Nggak gitu bisa nanti ya dok ya? dokter matanya nanti ketularan terus nanti. Jadi penularannya itu bisa melalui kontak dan udara. Jadi kontak misalnya melalui tangan tangan pasien konjungtivitis yang kotor, kemudian megang mata orang lain yang belum konjungtivitis. Nah, penularan bisa melalui tangan yang kotor itu atau kontak. Terus bisa juga melalui percikan udara. Jadi melalui udara ada percikan sekret dari mata yang mungkin yang terlalu dekat gitu mungkin ya. Jadi bisa itu lewat udara karena kontak yang terlalu dekat gitu. Intinya hygiene lah. Harus hygiene pokoknya ya teman-teman ya ini ya. Dinut. Kemudian dari ada Rizka Matarsia, ini tanya, dokter, bagaimana sih caranya mengatasi mata gatal akibat alergi? Pertolongan pertama apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, yang paling mudah, kalau kita nggak ada obat-obatan di rumah dan kita merasakan gatal yang sangat pada mata, bisa dengan kompres dingin. Jadi dengan kompres dingin itu bisa meredakan keluhan gatalnya. Selain kompres dingin, kita ada tetes mata yang khusus untuk meredakan gatal, yaitu isinya antihistamin. Nah, isinya antihistamin, ada bentuk tetes. Itu aman untuk dibeli sendiri maupun juga aman untuk dipakai jangka panjang. Dok, mohon maaf, saya cek suara saya masih jauh kah dok? Halo, agak jauh sih tapi masih kedengeran. Tes. Ini saya ini. Oke. Untuk teman-teman ini bisa saya informasikan lagi untuk ada special price untuk operasi katarak tanpa jahit paku emulsification di klinik mata Sidoarjo ya. Lah, operasi katarak teko ini prosesnya cepat. Jadi cuma 10 sampai 15 menit aja dengan pemulihan ya juga cepat. Terus kamu bisa informasikan kabar ini ke saudara, kerabat atau tetangga yang mungkin ada keluhan dari matanya ya gitu. Kemudian kita juga ada lensa premium untuk operasi katarak. Di mana lensa ini bisa nyembuhin katarak sekaligus minus, silinder, dan ini tersedia di semua cabang klinik mata KMU. Kalau misal teman-teman butuh info lebih lanjut, langsung klik di bio Instagram KMU atau iLink seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi ya dok ya. Boleh. Pertanyaan dari teman-teman ini. Nah, dari Vicky Mas Tianto. Dok, apakah mata merah berbahaya dan bisa menyebabkan kondisi medis yang serius? Iya, jadi mata merah itu penyebabnya macam-macam ya. Kalau yang mata merah biasa tidak berbahaya tadi yang namanya konjungtivitis atau bisa juga keratitis itu kalau sudah mengenai kornea atau kaca yang hitam mata bulat itu. Bisa juga mata merah adalah gejala dari penyakit yang membahayakan. Contohnya adalah glaukoma. Nah, biasanya kalau glaukoma itu ditandai selain mata merah juga ada kondisi cokot-cokot matanya, nyeri yang amat sangat dan penglihatan kabur. Nah, biasanya pada kondisi glaukoma itu harus diukur tekanan bola mata. Tekanan bola matanya tinggi di atas 21. Nah, inilah yang membahayakan kalau dibiarkan. Karena kalau dibiarkan tekanan tinggi di atas 21 menyebabkan sarafnya rusak. Atau itulah yang disebut dengan glaukoma. Oke. Lanjut lagi dok, ini dari Kenai Borbu. Kalau misalnya nih saya mata merah, kayak gitu katanya. Kalau saya bersihin dengan air garam atau air sirih, berbahaya nggak sih dok? Tidak boleh, iya. Jadi kita nggak tahu air garam atau air sirih
itu air sirih itu kan kita nggak tahu sterilitasnya. Nah, kalau kan itu nggak steril, jadinya nanti ya malah menambah mata merah. Terus kita juga nggak tahu itu pH-nya kan nggak netral. Kalau pH-nya nggak netral malah merusak kornea nanti. Jadi tidak disarankan. Tidak disarankan ya kayak gitu ya. Takutnya Ya, nggak higienis juga ya. iya, iya betul. Terus eh, dari AstraZeneca, apa saja sih yang harus dihindari oleh penderita ulkus kornea, dan apa ada makanan yang mempercepat kesembuhan penderita ulkus kornea, dok? Jadi pada penderita ulkus kornea ini termasuk infeksi berat. Termasuk infeksi berat, mungkin awalnya dari keratitis, jadi dia mengenai kornea, kacang hitam mata, dan lukanya bukan hanya sebatas permukaan luar atau epitel kornea mata, tapi juga lukanya sudah dalam sampai ke stroma, bagian lapisan dalam dari kornea mata atau yang hitam. Nah itu berbahaya kalau kalau lukanya dalam dan tidak membaik dan lukanya semakin dalam, itu resikonya bisa menyebabkan kebocoran mata yang menyebabkan cairan mata keluar. Nah, untuk mencegah supaya ulkus kornea itu tidak bertambah parah, nomor satu hygiene tetap, karena itu sudah ada infeksi. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maaf, kalau kita tidak menjaga kebersihan, ya maka infeksinya itu tidak membaik tapi bertambah parah, lukanya juga semakin dalam. Kedua, pengobatan ulkus itu memang harus telaten ya, karena obatnya selain banyak, netesnya juga kadang ada yang tiap jam harus rutin dan pengobatannya juga jangka panjang. Jadi benar-benar harus telaten, rutin netes obat, mengikuti anjuran aturan dokter, dan harus kontrol. Tujuan utama pengobatan ulkus adalah nomor satu yang penting lukanya kering dulu. Jadi ulkus itu bisa disebut kayak borok tapi di mata. Nah, tujuan pengobatan rutin, jaga kebersihan adalah sampai luka atau boroknya itu kering. Tuh, nanti masalah bekas tergantung bekasnya seberapa, yang penting kering dulu. Tapi yang di garis bawah ini mungkin kehigienitasan ya teman-teman ya, biar Iya, nomor. terhindar gitu. Iya, oh ya kalau makanan tadi untuk ulkus malah justru yang bergizi ya, ibarat borok, jadi makanannya ya justru harus yang bergizi supaya borok itu cepat kering. Nggak ada pantangan kecuali kalau pada pasien diabetes pantangannya ya sesuai diabetesnya gitu. Tadi yang penting makanan-makanan sehat, dok ya, buat cepet mempersembuh lukanya yang di Iya. mata. Dari ini ada lagi dok pertanyaan dari kita Martasia. Dokter, apakah memakai supplement bisa membuat mata gatal atau nyeri? Dan apakah buka telang benar baik untuk kesehatan mata? Softland ya. Jadi Iya. pemakaian softland itu resiko infeksinya tergolong tinggi. Jadi hati-hati pada pemakaian softland. Kita harus patuh terhadap aturan kalau mau pakai softland. Karena ada jenis-jenis softland itu yang berapa jam harus dilepas, kemudian pembersihannya harus benar-benar bersih. Nggak boleh yang pakai softland terus baru kelupaan, ketiduran. Nah, itulah yang akan menyebabkan resiko infeksi. Nah, infeksi dari softland ini ya kalau bisa menyebabkan sampai infeksi yang dalam atau ulkus tadi itu yang berbahaya. Kalau kebetulan infeksinya biasa mungkin masih aman ya, tapi kalau kebetulan infeksi karena softline-nya menyebabkan ulkus kornea tadi, nah itu kan bahaya, nanti bisa menyebabkan bekas meskipun ulkusnya sudah kering. Yang untuk bunga telangnya gimana dok? Bunga telangnya tuh benar bermanfaat nggak dok sebenarnya?
Apa? Benar baik Bunga. untuk bunga telang. Benar baik nggak sih dok sebenarnya untuk kesehatan mata? Bunga telang itu apa ya? Bunga telang. Bunga telang. Mbak Rizka mungkin bisa menjelaskan gimana Mbak Rizka ini ya. Iya, bunga Bunga telang telang itu tuh apa kayak ya? bunga apa? Biasanya kalian sih yang buat katarak gitu dok. Bentar. Ah, untuk katanya sih untuk pengobatan katarak kata penduduk itu untuk Oh, maksudnya ini pakai dok herbal katarak itu ya? iya Itu pakai pakai herbal herbal. itu ya? Kalau secara medis sih sampai saat ini memang belum ada obat herbal ataupun obat medis lainnya yang bisa menghilangkan katarak. Kalau mencegah obat tetes untuk mencegah katarak, maksudnya mencegah supaya kataraknya tidak semakin tebal itu ada mencegah. Tapi kalau membuat supaya kataraknya hilang atau sembuh dengan obat herbal maupun tetes sampai saat ini belum ada. Jadi satu-satunya tindakan kalau memang itu katarak apalagi udah tebal satu-satunya solusi ya memang operasi. Ya nggak tahu lagi ya nanti kalau ke depan ada obat tetes mata yang bisa menghilangkan katarak ya ya bisa aja tapi untuk sampai saat ini belum ada. Ya, ini ya teman-teman ya masih belum ada untuk pengobatan herbal. Kalau misalnya ada diagnosa katarak, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman bisa langsung periksa ke klinik mata KMU atau ke dokter mata terdekat supaya nanti nggak salah kayak gitu ya dok ya. Yuk. Oke, selanjutnya dari sisi Mas Prianto. Dok, ini boleh nggak sih kalau misalnya kita ada kesehatan mata, terus ada masalah kesehatan mata, terus kita langsung searching di Google, karena banyak yang takut ke dokter mata, terus akhirnya jadi self-diagnosis, karena info di Google cenderung mengarah ke penyakit serius, seperti kayak gitu. Baiknya gimana nih dok? Mm-mm. Tergantung lihat gejalanya mungkin ya. Kalau kita hanya mengeluh matanya pedih, lelah, eh, tidak disertai kabur, tidak ada cokot-cokot, terus merahnya juga merah ringan, mungkin nggak apa-apa kita pakai mungkin iritasi biasa atau mata kering kita bisa pakai sejenis tetes mata artificial tears di mana tetes mata artificial tears itu kan memang dijual bebas tidak apa-apa tapi harus hati-hati kalau ada merahnya luas terus disertai kabur atau mata cekot-cekot nah itu harus hati-hati. Oke, oke. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman, ada hadiah nih total Rp100.000 untuk 2 orang penanya terinteraktif, dan juga ada 3 voucher pemeriksaan mata dan konsultasi dengan dokter spesialis mata KMU. Dan ini info lagi nih, aku ulang ya infonya. Sebagai informasi, ada special price untuk operasi katarak tanpa jahit, Pako Emulsification di klinik mata KMU Sidoarjo, di mana operasi katarak ini prosesnya cepat, sekitar 10-15 menit. Selain itu juga pemulihannya juga lebih cepat. Dan kamu bisa kasih info nih kabar ke saudara, kerabat atau tetangga yang memiliki yang punya keluhan katarak kayak gitu ya. Kira-kira kemudian yang kedua juga kita juga ada lensa premium untuk operasi katarak di mana lensa ini selain bisa menyembuhkan katarak juga bisa menghilangkan mata minus, silinder dan ini semua ada di cabang klinik KMU di mata KMU. Kalau misalnya butuh info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung klik link di bio Instagram KMU atau A-Link. Nah, aku ingetin lagi juga bahwasanya Dr. Irma Suryani ini prakteknya ada di klinik mata KMU Gresik, Lamongan, dan juga di Polimata Rumah Sakit ASI Abiaksa Pasuruan. Kalian bisa cek jadwalnya di website kmu.id dan di RS ASI Abiaksa. Oke, teman-teman ini mungkin ada pertanyaan 2 terakhir ya dok ya. 2 pertanyaan Boleh. terakhir mungkin ya dari Nuroma 722. Dok mau tanya, saya kalau lihat HP terlalu lama mata saya suka terasa ganjel, seperti ada benda yang masuk gitu sampai gak bisa buka mata karena terasa ganjelnya tuh berat banget. Gimana ya dok cara ngatasinya?
Kalau memang tidak ada riwayat benda asing yang masuk atau tidak ada riwayat kelilipan, mungkin bisa jadi karena satu faktor mata lelah atau capek. Kedua bisa karena faktor mata kering, jadi produksi air matanya turun, kering. Terus bisa juga karena faktor refraksi, mungkin butuh kacamata, kayak gitu. Jadi untuk penata laksanaan awal boleh pakai artificial tears, itu juga dijual bebas. Untuk artificial tears ini macam-macam kalau mereknya ya, eh, bisa pakai yang jelas isinya artificial tears dan itu aman. Oke, pertanyaan terakhir ya Dok ya, ini dari Boleh. Mas Jalhak. Dok, kalau mata terkena serangga atau debu ketika menyetir motor, terus matanya jadi merah, harus diapain ya Dok ya? Karena gatel dan merah matanya. Satu, serangganya masuk apa enggak? Nah, kalau masuk nomor satu ya harus diambil dulu. Nah, kira-kira masuk apa enggak? Itu harus dicari. Selama enggak diambil, ya gejalanya enggak akan mereda kalau memang ada korpal atau benda asingnya. Kedua, biasanya mata yang terkena serangga atau terkena benda asing lainnya itu bisa menimbulkan iritasi atau infeksi. Nah, kalau sampai terjadi infeksi, maka perlu tetes mata antibiotik. Untuk penata laksanaan awal, karena kita nggak tahu itu infeksinya kena kornea apa enggak, yang aman adalah antibiotik tetes murni, non-steroid. Oke. Untuk teman-teman mungkin ini kan udah pertanyaan terakhir ya. Mungkin teman-teman bagi pertanyaan yang belum terjawab nanti akan di-share sama Mimin di via IG KMU dan ailing.id. Maaf, untuk teman-teman sahabat KMU dan Mita Ailing, saya mohon maaf sekali karena misalnya waktunya sempit sekali ya untuk siang hari ini. Jadinya nggak bisa jawab seluruh pertanyaan dari teman-teman sahabat KMU dan Mitra Ailing. Jadi nanti buat teman-teman juga reminder, jangan lupa untuk stay tune di di akun IG-nya ailing.id sama Klinik Mata KMU. Karena nanti pemenang dari pertanyaan interaktif sama akan diumumin di situ. Maksudnya di story Instagram dari ailing.id dan Klinik Mata KMU. Seperti itu. Oke, dokter. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Dokter Irma yang udah berbagi informasi siang hari ini dan udah menyempatkan waktu karena habis operasi ya Dok ya hari ini ya Dok ya. Oh ya, Iya, habis operasi. terima kasih langsung, juga. Iya, sangat bermanfaat Dok infonya. Terus habis itu terima kasih banyak loh Dok karena udah ngulangin waktu kayak gitu. Terus misalnya kalau dari sahabat kayak udah Mita Ailing ada gejala atau gangguan di matanya bisa langsung memeriksakan diri. Seperti itu teman-teman. Oke dokter, saya ucapkan terima kasih banyak ya Dok ya sekali lagi. Sama-sama. Oke, nanti ada info operasi katarak gratis, teman-teman langsung bisa langsung klik di bio IG-nya Ailing dan sama Klinik Mata KMU. Oke dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.